WhatsApp saat ini menjadi salah satu media komunikasi yang hampir semua orang punya. Biasanya kalau kita ingin mengirimkan undangan atau broadcast untuk jualan online atau marketing digital, tentunya WhatsApp merupakan media komunikasi yang paling efektif. Nah, bagaimana jika kita punya data ratusan bahkan ribuan? Sementara aturan WhatsApp yang berlaku saat ini, kita hanya bisa memforward pesan kita hanya terbatas pada 5 orang saja. Bayangin kalau misalnya kita punya 1000. Berarti kita harus mengirimkan 200 kali kirim dan itu akan menghabiskan waktu kita. Nah, pada video tutorial kali ini, saya akan bahas bagaimana mengirimkan ribuan pesan kepada teman-teman kita, kerabat, atau data prospek kita secara otomatis. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Baik teman-teman semua, langsung saja saya akan memperkenalkan sebuah software yang biasa saya gunakan untuk memblast pesan saya ke banyak data. Nah, sebenarnya software untuk memblast WhatsApp ini ada beberapa pilihan. Ada yang gratis dan ada juga yang premium. Nah, untuk yang gratis, teman-teman bisa juga googling. Nanti saya akan tempelkan juga link untuk software yang gratisannya. Tapi yang akan saya bahas ini adalah yang premiumnya, yaitu sebuah software yang bernama WBS Pro. Nah, apa sih kelebihan software WBS Pro dibandingkan software yang lain? Nah, kalau WBS Pro yang saya gunakan yang sifatnya adalah premium, itu dia memiliki customer service yang akan membantu kita ketika kita memiliki masalah pada saat kita menggunakan software tersebut. Dan customer service-nya itu bekerja operasionalnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, jadi ngebantu banget teman-teman. Saya beberapa kali mengalami kendala dalam hal pengiriman. Ya, itu satu. Yang kedua, kelebihan kita menggunakan software WBS Pro ini, dia selalu update. Karena algoritma yang di WhatsApp sendiri itu kan selalu berubah ya, dalam hal untuk chattingnya, dalam hal untuk fitur-fiturnya itu kan selalu berubah. Nah, WBS Pro ini itu selalu update ya. Jadi tim programmingnya itu selalu mengupdate dan mempublish WBS Pro dengan versi-versi yang terbaru. Nah, yang saya akan perkenalkan sekarang ini adalah WBS Pro dengan versi 1.22. Nah, bagaimana cara kerja dari software ini? Baik, langsung saja kita lihat. Jadi, pada layar ini saya sudah menginstal WBS Pro dari situs WBS Pro-nya sendiri. Dan itu linknya sudah saya tempel di bawah deskripsi video ya. Jadi teman-teman tinggal klik, nanti akan masuk ke situsnya tersebut ya. Nah, saya akan coba jelaskan fitur-fitur yang ada di software ini. Apa aja sih kelebihannya ya. Kita lihat fitur di sebelah kiri. Di antaranya ada filter nomor, grab chat, grab groups, grab map ya. Kemudian hapus chat list. Nah, bagi kita yang biasa mengirimkan pesan WhatsApp, entah itu untuk keperluan marketing digital, ini membantu banget ya, membantu banget. Kenapa? Misalnya ya, salah satunya adalah kita butuh data prospek yang banyak nih ya. Sementara kita kesulitan untuk mencari data tersebut. Nah, di sini ternyata ada loh caranya kita mendapatkan data prospek ya. Salah satunya nih, yaitu Grab Group. Nah, Grab Group ini adalah satu fitur yang dimiliki oleh WBS Pro untuk men-save atau menyimpan nomor-nomor teman kita atau orang yang tidak kita kenal dalam sebuah grup WhatsApp. Misalnya kita tergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang jumlahnya 200-an ya. Sementara kalau kita harus menyimpan satu persatu itu kan butuh waktu yang lama. Nah, dengan fitur ini kita bisa langsung menyimpan secara otomatis 200 nomor tersebut. Jadi cukup memudahkan. Kemudian di sini ada scrap map.
Nah, scrap map ini sebuah fitur yang kita bisa mendapatkan data prospek di titik kita berada. Contoh misalnya kalau saya kan berada di Penggilingan ya, berarti saya akan mendapatkan nomor-nomor WhatsApp orang-orang yang berada di sekitar Penggilingan dengan radius sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Ini bisa digunakan scrap map. Nah, scrap map ini nanti akan terhubung ke Google Map ya. Jadi nomor-nomor yang terdaftar pada grup di Google Map ya, di Google Map yang memiliki nomor WhatsApp itu bisa kita dapetin. Jadi mudah banget gitu ya, kita bisa mendapatkan nomor WhatsApp orang-orang di sekitar kita menggunakan scrap map dengan catatan nomor mereka terdaftar di Google Map ya. Biasanya sih yang data-data yang kita dapetin itu data-data bisnis ya, orang-orang yang punya bisnis kemudian mereka mendaftarkan diri di Google Map dan ada nomor WhatsAppnya. Nah, itu kita bisa dapetin. Kemudian selanjutnya di sini ada filter nomor. Nah, kita mungkin punya nih data ratusan atau ribuan, tapi tidak semua data kita kan punya WhatsAppnya ya. Walaupun sebenarnya sekarang tuh hampir semua orang punya WhatsApp, tapi bisa jadi ada yang nomornya itu sudah tidak aktif atau nomornya itu sudah tidak digunakan gitu ya, sehingga tidak memiliki WhatsApp yang aktif. Ini kita bisa filter nomor ya. Jadi kita bisa filter nomor-nomor mana yang ada WhatsAppnya, nomor-nomor mana yang tidak ada WhatsAppnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nomor WA, pesan, kemudian ada file. Nah, jadi kita bisa mengirimkan WhatsApp itu tidak hanya dalam format tulisan, tapi juga bisa dalam format gambar, kemudian video atau dokumen. Nah, itu bisa kita kirimkan sekaligus secara otomatis ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kerjanya? Oke ya, cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kalau kita perhatikan di kiri bawah ini ada tanda merah. Artinya apa? Artinya adalah kita belum menghubungkan antara software ini ke nomor WhatsApp yang mau kita gunakan ya. Oleh karena itu kita perlu mengkonekkan dulu nomor WhatsApp-nya dulu ke nomor yang mau kita gunakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya udah tinggal diklik aja connect WhatsApp. Tinggal diklik nih ya, tinggal diklik. Pastikan internetnya itu terhubung ya teman-teman ya. Jangan sampai internetnya nggak terhubung nih, karena ini basicnya kita menggunakan WhatsApp web, jadi harus menghubungkan dengan internet. Nah, kemudian di sini setelah kita klik keluar jendela connection, masukkan nama koneksi. Nah, ini boleh teman-teman gunakan apa aja. Misalnya katakanlah kita tulis tes ya, kita tulis tes buat koneksi. Nah, buat koneksi nanti dia akan membuka jendela Google Chrome di laptop kita. Jadi kita menggunakan Google Chrome ya teman-teman ya. Kalau misalnya browser Google Chrome-nya belum ada, berarti install dulu. Nah, nanti terbuka tuh langsung otomatis WhatsApp webnya. Nah, tentunya bagi kalian yang pernah menggunakan WhatsApp web tentu tahu dong bagaimana menghubungkan nomor kita dengan WhatsApp web, yaitu dengan cara di-scan kan. Jadi di WhatsApp kita ya ada cara untuk men-scan WhatsApp web menghubungkan antara WhatsApp yang ada di handphone dengan WhatsApp yang ada di laptop gitu ya, atau di desktop. Nah, kita klik nih di kanan atas ada titik 3, kita klik WhatsApp web, kemudian kita pencet tanda tambahnya. Nah, ini kan keluar seperti ini. Kita diminta untuk scan, maka kita scan dulu nih. Kita scan. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga dia terhubung ya. Tandanya apa? Software ini sudah terhubung dengan nomor kita. Tandanya nanti kalau sudah terhubung seperti ini nih. Ya, kita lihat nih. Nah, ini kan sudah terhubung nih. Tandanya apa? Tandanya adalah yang tadinya warnanya merah di sini jadi warnanya biru. Jadi warna biru. Artinya apa? Berarti softwarenya ini sudah terhubung ke nomor WhatsApp yang mau kita gunakan. Ya. Oke, kita tutup. Terus bagaimana lagi nih? Apa yang kita lakukan? Nah, sekarang kita perlu nomor dong. Nomor yang mau kita prospek ya, mau kita kirimin ya.
Bagaimana upload nomornya? Di sini ada upload kontak, teman-teman. Nah, upload kontak di sini kita klik aja upload kontaknya, kemudian import file, import from file. Nah, kontak yang kita gunakan formatnya dalam format CSV, ya. Jadi kalau dalam format data kontak itu kan ada CSV, ada VCF ya. Kita gunakan yang CSV. Nah, bagaimana cara mengubah data kontak dari format, mungkin kita formatnya Excel ya, dari Excel kemudian dari CSV. Nah, saya akan coba jelaskan. Di sini saya sudah siapkan data yang dalam bentuk format Excel ya. Yang perlu teman-teman perhatikan untuk format Excel-nya ini, di sini ada 2 kolom ya teman-teman ya. Ada nama, ada WA. Nah, perhatikan tulisannya jangan sampai salah. Nama N-nya besar, kemudian A, M, A-nya kecil. WA, W-nya kecil, A-nya kecil. Jangan salah besar kecilnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan sistemnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan nama N-nya besar, A-nya kecil, M-nya kecil, A-nya kecil gitu kan. Kemudian di sini WA-nya pun sama ya, WA-nya pun W-nya kecil, A-nya kecil. Jadi formatnya kurang lebih seperti ini, 2 kolom, nama dan WA. Sebenarnya teman-teman bisa menambahkan 3 sampai 4 kolom tergantung kebutuhan. Misalnya kalau teman-teman ingin menagih angsuran misalnya, berarti kan ada invoice atau apa gitu ya, bisa nambahin kolom yang di sini ya. Tapi yang saya gunakan ini adalah nama dan nomornya saja. Oke. Kemudian sini ada nama dan di sini ada nomornya ya. Nah, sekarang perhatikan nomornya. Nomornya itu formatnya depannya 62. Jadi bukan 0 ya. Kalau masih 0 maka kita ubah dulu ke 62. Contoh misalnya 0896 bla 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 bla, kita ubah dulu ke 62896 dan seterusnya gitu. Jadi diubah dulu ke 62. Kenapa 62? Karena kita warga plus 62 gitu ya. Jadi dari Indonesia kan 62. Nah, bagaimana mengubah dari 0 ke 62, 0896 menjadi 62896? Teman-teman lebih jago lah Excelnya ya. Atau kalau misalnya belum paham, bisa di googling bagaimana cara mengubah 0 menjadi 62 secara otomatis ya. Baik, setelah nama dan nomornya sudah selesai, kemudian kita save as, dan kita save as-nya itu ke dalam format CSV. Tapi teman-teman coba perhatikan dulu di sini, CSV-nya itu dalam format Excel. Di sini saya menggunakan Excel 2016. CSV-nya ini ada beberapa CSV ya. Nah, CSV ada Macintosh, MS, kemudian Delimited. Yang kita gunakan yang mana nih Kak? Yang kita gunakan adalah CSV, Delimited. Jangan sampai salah ya. CSV, Delimited. Nah, kemudian kita save, nanti bentuknya seperti ini, data prospek CSV. Udah nih. Kemudian setelah sudah dalam bentuk format CSV, kita import datanya ya. Kita import datanya. Kita lihat. Tadi kan sudah kita pesan sudah kita klik import file ya. Kita pilih filenya di sini. Nah, oke, kita kirim, kita klik. Kita import. Sampai kemudian formatnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada nama, kemudian di sini ada status. Status pending berarti belum terkirim, belum kita kirim ya. Kemudian di sebelah kanan ada nomor WA ya, nomor WA-nya. Perhatikan formatnya benar ya, 62 ya gitu. Baik, ini udah formatnya udah benar nih teman-teman. Nama, kemudian statusnya pending atau sudah terkirim atau failed, kemudian WA-nya, nomornya. Oke, udah nih nomornya sudah kita kondisikan. Nah, sekarang bagaimana pesannya? Pesannya itu bisa dalam bentuk tulisan saja atau file ya. Misalnya pesannya kita tambah di sini ya. Kita pesannya info ya. Untuk info saja. Info saja. Nah, misalnya kita ingin menautkan nama dalam pesan kita. Ya, kalau di sini kan namanya kan masing-masing sebelah sini ya. Di sini ada Virial dan sebagainya. Kalau kita harus mengirimkan by name dengan data yang banyak, itu kan merepotkan banget ya. Jadi kalau kita punya 1000 data by name, datanya satu persatu per nama itu sulit banget dan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Dengan software ini secara otomatis itu bisa
ke link, melink ya, atau menautkan namanya. Jadi cukup menggunakan format seperti ini teman-teman. Info saja, misalnya kita tautkan nama ya. Formatnya seperti kurung, kurung 3 kali. Kemudian formatnya NAMA. Nah, NAMA-nya sesuai dengan format di kolom ini. Kemudian tutup kurung. Oke. Info saja. Nanti yang muncul dalam WhatsApp-nya itu adalah namanya. Ya, info saja Virial Novandi. Info saja Muhammad Gandhi. Jadi namanya akan muncul di sini secara otomatis teman-teman. Jadi kalau dalam pengiriman itu kita bisa by name. Dan kalau dalam marketing digital itu penting banget ya, berkaitan dengan engagement antara pengirimnya itu dengan yang mendapatkan pesan tersebut. Kak, kalau misalnya saya ingin mengirimkan filenya gimana? Nah, bisa menggunakan fitur yang sebelah sini, tambah. Jadi di sini choose file. File yang bisa kita kirim bentuknya adalah bisa dalam bentuk gambar, video atau dokumen, ya, dokumen. Gitu. Nah, batasan jumlah batasan size-nya biasanya kalau gambar itu di bawah 2 MB. Nah, supaya tidak terlalu lama loadingnya, ya. Bagaimana kalau dengan video? Kalau saya menyarankan video yang panjang sebaiknya kalian sampaikan ke data prospek ini dalam bentuk link YouTube aja. Jadi tidak menghabiskan kuota kalian pada saat kita mengirimkan data yang begitu banyak ya. Satu video misalnya 20 MB. Bayangin kalau misalnya ada 1000. Wow, berarti 1000 ke 20 MB 2 giga kita harus mengeluarkan data kuota. Makanya saran saya adalah kalau dalam bentuk video, sebaiknya kalau dia dalam bentuk video di-upload aja ke YouTube, kemudian dikirim dalam bentuk link YouTube. Nanti kan dia akan mengklik link tersebut di pesannya dalam jendela YouTube. Jadi lebih simple, lebih hemat kuota ya. Kalau sudah selesai gimana nih? Udah, tinggal kita kirim aja. Nanti kita klik OK, kemudian dia akan terhubung kembali ke WhatsApp web yang tadi kita sudah hubungkan dengan nomor WhatsApp yang kita gunakan ya. Tinggal tunggu beberapa saat dan kita pun sambil menunggu WhatsApp kita. Nah, ini kebetulan baterainya habis ya. Baterainya low. Nah, udah, kita lihat aja nih. Dia akan terkirim otomatis teman-teman ya. Dalam hitungan beberapa detik dia akan masuk. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Sebenarnya tergantung koneksi internetnya juga. Kalau saya menggunakan internet IndiHome 20 Mbps ya, yang kecepatan 20 Mbps. Mungkin kalau teman-teman lebih cepat lagi ya lebih cepat lagi dalam pengirimannya. Coba kita lihat salah satunya aja ya. Nah, tuh, info saja, kemudian keluar nama Muhammad Gandhi Tangri. Nah, ini sudah terkirim secara otomatis ya. Nanti untuk pesan-pesan ke nomor-nomor yang lain pun dia tinggal menunggu saja ya. Ini kebetulan karena mungkin saya syutingnya malam, kemudian internetnya agak lambat mungkin. Jadi ini agak lambat. Biasanya kalau saya mengirimkan 500 pesan itu hanya butuh waktu sekitar 20 menit ya, 500 pesan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 1000 pesan, paling nggak setengah jam sampai 40 menit gitu. Lebih cepat dan bisa by name ya, bisa by name gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Dan apabila kalian merasakan manfaatnya, jangan ragu-ragu untuk share video ini ke teman-teman kalian dan kerabat yang mungkin membutuhkan. Dan saya akan membagikan link untuk download software ini ke kalian. Jadi apapun yang saya tahu, yang saya bisa, saya berharap bisa memberikan manfaat yang banyak untuk banyak orang, terutama kalian-kalian yang memang membutuhkan cara ini, entah itu untuk kalian jualan online, marketing digital, menyampaikan informasi ke banyak orang.
Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya kalian mendapatkan update video dari saya. Entah itu video-video tentang inspirasi, tentang motivasi, tentang info pendidikan, ya. Ataupun tentang video tutorial yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, ya. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian punya ide tutorial apa yang sebaiknya selanjutnya saya buat, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.